Halo Sumatera Utara. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda? Kita kembali berjumpa dalam program Sumatera Utara hari ini untuk edisi Jumat 23 April 2021 bersama saya, Hari Irawan. Dan saya Nur Hasanah. Pemirsa, wadah alumni saat ini tidak hanya untuk membangun silaturahmi, tetapi juga menjadi sarana untuk meningkatkan kepedulian dan kebersamaan, sehingga bisa berbagi manfaat terhadap sesama. Seperti halnya yang dilakukan alumni 81 SMA Negeri 3 Medan, yang kemarin melakukan berbagi takjil bersama para santri Pesantren Madinatud Diniyah Nurul Mustafa Hamparan Perak, yang sebagian besar adalah siswa yatim dan kaum duafa. Ikatan kebersamaan para alumni SMA Negeri 3 selama ini telah berbuah berbagai aktivitas sosial yang dilakukan untuk meringankan dan membantu masyarakat yang kurang beruntung, seperti halnya berbagi takjil di bulan Ramadan yang dilakukan alumni Angkatan tahun 81. Pesantren Madinatud Diniyah Nurul Mustafa merupakan salah satu pesantren yang dibantu beberapa alumni Semantik yang saat ini rutin menjadi anggota pengajian dari pengelola pesantren Al-Ustadz Tengku M. Yahya Muda Harahap. Pemilihan pesantren ini menjadi tempat berbagi takjil karena sebagian besar santrinya berasal dari keluarga kurang mampu dan yatim piatu yang tidak memiliki tempat tinggal. Koordinator kegiatan Ramadan Sugi Hartono mengatakan, pesantren yang terletak di kawasan Hamparan Perak ini berada agak jauh dari pemukiman masyarakat, sehingga dirasakan akan besar manfaatnya bila menjadi sarana untuk berbagi takjil. Kami milih pesantren ini, pertama pesantren ini agak terpelosok ya, jadi biar diketahui pada para pemerintah daerah, kota maupun kabupaten serta provinsi. Yang kedua, pesantren ini kami pilih hanya untuk karena yang mengelola pesantren ini adalah alumni SMA Negeri 3 86. Jadi berat rasanya berdasarkan keputusan teman-teman 81, kami memilih pesantren di sini untuk mudah-mudahan dengan kedatangan kami bisa diketahui dan bisa berkembang nantinya. Insya Allah bisa melanjutkan, mungkin ada bantuan-bantuan lain bisa kita fokuskan ke pesantren Manova ini. Takjil yang diberikan pada para santri di pesantren Madinatud Diniyah Nurul Mustafa Hamparan Perak ini diantarkan langsung para alumni yang berkeinginan langsung menyapa para santri, terutama yang telah yatim piatu. Pengelola pesantren Madinatud Diniyah Nurul Mustafa Hamparan Perak, Al-Ustadz Tengku M. Yahya Muda Harahap, mengatakan berbagi takjil yang dilakukan alumni 81 SMA Negeri 3 ini sangat menyentuh hati para santri, apalagi di saat bulan Ramadan, di saat seharusnya mereka berkumpul dengan keluarga. Bantuan dan kepedulian seperti ini tentunya sangat diharapkan juga bisa diberikan para dermawan dan umat yang mampu lainnya, sehingga aktivitas pesantren bisa berjalan jauh lebih baik dibanding saat ini. Alhamdulillah, kedatangan para alumni membawa keberkahan, yaitu menyampaikan takjil, hidangan berbuka puasa untuk para santri-santri di Pondok Pesantren Madinatud Diniyah Nurul Mustafa Hamparan Perak. Ya, kami berharap agar kiranya silaturahmi ini akan terjalin pada hari-hari yang akan datang, dan mudah-mudahan pemberian takjil ini akan terus berkesinambungan, dan kami berharap agar kebaikan-kebaikan ini mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh alumni SMA Negeri 3, khususnya alumni tahun 81. Para alumni juga menyempatkan melakukan sholat berjamaah bersama para santri agar silaturahmi berjalan lebih erat dan para santri bisa merasakan bahwa mereka tidak sendiri. Mereka masih memiliki saudara-saudara seiman yang peduli dan tulus mengulurkan tangan. Banyak pesantren di Sumatera Utara didirikan untuk membentuk generasi mukmin masa depan. Tetapi tidak banyak yang khusus berdiri untuk mencetak generasi mukmin yang berasal dari kaum duafa dan yatim piatu. Dan pemirsa, pesantren Madinatud Diniyah Nurul Mustafa merupakan salah satu pesantren yang menerima santri dari keluarga kurang mampu, kaum duafa, serta yatim piatu yang letaknya terpencil di kawasan Hamparan Perak, Deli Serdang. Pesantren ini berdiri di atas tanah yang tidak terlalu luas, hanya di areal seluas 400 meter persegi yang terdiri dari masjid, aula terbuka, dan gedung sekolah.
Meski berdiri sejak tahun 2012, tetapi semua gedung masih dalam tahap pengembangan pembangunan. Metode pengajaran yang dilakukan merupakan penggabungan dari pengetahuan keislaman dan keilmuan umum sesuai kurikulum nasional. Karena dana pengelolaan yang terbatas, maka sarana belajar modern seperti komputer juga sangat minim. Untuk saat ini, Pondok Pesantren Manufa menerima santri-santri dari kalangan du'afa dan anak-anak yatim yang tidak mampu, tapi mempunyai keinginan kuat untuk belajar ilmu agama. Di sini kita tampung dalam wadah Pondok Pesantren Manufa ini di Sebahru Hamparan Perak ini. Kurikulum yang ada di pesantren Pondok Pesantren Madinatul Din Nurul Mustafa Manufa Sebahru Hamparan Perak yaitu mengadopsi pendidikan adab dan akhlak, cinta tanah air, cinta negara, bela negara, setara dengan pendidikan sanawiyah dan aliyah. Juga mempelajari pelajaran yang bersifat klasik, yaitu kitab kuning. Proses pembangunan pesantren berjalan lambat karena alokasi anggaran yang tersedia baru bisa terhimpun bila ada donatur dan dermawan yang mengulurkan bantuan. Tengku M. Yahya Muda Harahap mengatakan, beberapa kelompok pengajian yang rutin mengikuti pengajian yang diajarkannya, termasuk yang diikuti beberapa alumni SMA Negeri 3 Medan, merupakan donatur tetap pesantren. Dari uluran tangan mereka, sedikit demi sedikit, pembangunan pesantren bisa terlaksana. Tengku M. Yahya Muda Harahap berharap bantuan juga bisa diberikan kaum muslimin lainnya yang peduli pada pendidikan anak yatim dan kaum duafa. Saat ini pesantren membuka kelas untuk sanawiyah dan aliyah atau setingkat SMP dan SMA yang diikuti 49 santri dari berbagai daerah di Sumatera Utara. Banyak santri yang sekarang harus menetap di pesantren karena tidak memiliki rumah untuk pulang dan pesantren mendanai keberadaan mereka secara penuh. Sebab itu Tengku M. Yahya Muda Harahap berharap kaum muslimin yang mampu bisa berbagi rezeki membantu menyokong kelangsungan pesantren untuk mendidik generasi mukmin yang cerdas yang bisa kapan saja kehilangan kesempatan belajar karena pesantren tidak mampu lagi berjalan. Pemirsa, informasi tadi menutup kebersamaan kita dalam program Sumatera Utara Hari untuk edisi hari ini, Jumat 23 April 2021. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan tetap patuhi protokol kesehatan pemirsa dengan memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Saya Nur Hasanah. Saya Hari Rawan. Selamat sore. Sampai jumpa.